tidak ada ombak, kemudian bisa dayung santai. Udah hampir lebih dari 2.000 orang sih yang mencoba ini dari sejak kita bulan. Jadi ini jalan hampir 3 tahun lah ya. Gue hari ini datang ke The Mangrove Paddling Center di Peak dan gue pikir awalnya paddling tuh susah. Ternyata nggak sama sekali. Datang ke sini langsung disambut coach yang sabar jelasin dari nol. Gear-nya lengkap, safety-nya oke, dan buat Black Pals yang nggak bisa berenang, di sini tetap aman pokoknya. Sudah di atas kayak, suasananya beda sih. Angin sepoi-sepoi, air tenang, lihat burung-burung lewat, pokoknya auto healing banget. Ternyata olahraga ringan yang satu ini bisa sekalian refreshing. Serius, lo wajib cobain sendiri. Nah Pals, sekarang gue udah ada di The Mangrove Paddling Center. Kemarin-kemarin gue nih agak-agak overthinking, agak mumet gitu. Terus kan gue kepikiran pengen healing, tapi gue juga gak punya banyak waktu. Akhirnya gue ketemu tempat healing di Jakarta. Ini tempatnya di Peak, jadi tempatnya kayak rindang ijo-ijo gitu, pas banget kan buat healing. Nah Pals, kan gue juga banyak pertanyaan ya, namanya juga gue baru pertama kesini, jadi kita ngobrol langsung aja sama PIC-nya karena kebetulan gue udah janjian. Yuk, bareng-bareng. Nah Black Pals, sekarang gue udah langsung sama PIC-nya di sini. Kita kenalan dulu kali ini. Halo. Halo Black Pals, nama gue Reza. Gue PIC di The Mangrove Paddling Center. The Mangrove Paddling Center itu dari kapan sih adanya bro? Ini kita mulai setelah COVID ya. Oh gitu? Jadi kira-kira 2023 awal lah. Jadi The Mangrove Paddling Center ini udah ada jalan 3 tahun ya. Jadi olahraga ini hitungannya bukan olahraga yang kompetitif, tapi ini kita hitung sebagai sport tourism. Menjelajah mangrove dengan cara yang berbeda gitu. Lebih fun ya? Fun, jadi kita bisa naik kayak ini nggak berisik, bisa mendekat ke alam lebih bagus, deket burung, sampai deket banget. Karena kita nggak berisik kan, jadi mereka nggak takut seperti itu. Oke, jadi ya kayak kan one of the sport juga, water sport juga. Betul. Jadi ini water sport juga, tourism juga, tempat healing juga, semuanya ya. Ide siapa ini? Dari awal COVID ini, akhir COVID ya, dari setelah COVID ya? Setelah COVID. Tapi setelah itu progresnya gimana? Akhirnya lumayan banyak yang tahu. Lumayan. Jadi idenya tuh awal dari teman yang memang awalnya ada di sini, kemudian mereka kontak kita karena saya dengan ada Pak Saleh yang aktif memang di Sea Kayak Indonesia. Dicoba, kira-kira ada apa yang bisa kita coba di sini, kita trial dulu sebelum. Jadi nggak langsung buka, setahun dicoba, baru kemudian ada waktu sekitar setahunan, baru mulai start. Dan jadi itu mulai udah hampir lebih dari 2.000 orang sih yang mencoba ini dari sejak kita bulan. Jadi ini jalan hampir 3 tahun lah ya. Karena kan kita tempatnya ini terlindung ya, captivated. Jadi kayak memang kayak fungsinya mangrove itu kan memblocking dari ombak, angin segala macam. Jadi ini perairannya tenang. Jadi walaupun ini memang namanya Sea Kayak, jadi untuk di laut, tapi untuk ini sebagai salah satu ekosistem laut juga, tapi di daerah yang terlindung. Nah ini tidak ada ombak, kemudian bisa dayung santai. Jadi dengan untuk keluarga tuh bisa di sini. Untuk first timer kayak juga di sini. Seperti aku. Ya. Berarti nanti kita cobain langsung boleh nggak nih? Boleh nanti. Terus bedanya apa? Ini kan ada macam-macam nih, ada yang kalau warna emang beda warna aja atau memang ada yang beda? Di sini kebetulan kurang lebih setipe. Ada yang beda nih yang lebih pendek, ini ada yang lambungnya, hole-nya beda bentuk. Ada yang bulat, ada yang lebih flat atau bersudut gitu ya, itu lebih stable. Kalau yang membulat dia cenderung tidak stable, tapi kalau yang sudah jago tuh akan lebih nyaman karena untuk manuver lebih mudah membeloknya gitu. Berarti kalau misalkan untuk first timer nih, misalkan Black Pals mau ke sini, itu tuh kontak kemana, gimana caranya, terus harga-harga ada di Instagram gitu-gitu? Iya, ada. Jadi nanti kalau ini The Mangrove Paddling Center ini adalah pusat dayung lah istilahnya bahasa Indonesia. Jadi kalau untuk kegiatan air mendayung, nggak hanya kayak sebenarnya, ada juga SUP. Cuman itu mereka bisa bawa sendiri, kita tidak menyewakan. Jadi ke sini, nanti bisa kontak The Mangrove Paddling Center. Ada di IG, namanya judulnya The Mangrove Paddling Center. Itu bagian dari kawasan Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk. Itu juga ada TWA Mangrove di IG-nya. Jadi bisa kontak ke, kalau pengen jelas, jadi ke
TMPC, The Mangrove Paddling Center, IG-nya. Atau bisa juga ke yang TWA Mangrove itu. Oke, itu Nanti di Kang. situ tertera nomornya yang bisa dihubungi siapa sama biayanya. Ada di situ Ada semua, situ. udah lengkap ya. Iya lengkap. Kayak Kayaknya di sini total ada berapa? kita bisa sampai sekitar 25. 25. Oke. Itu jalan bareng? Bareng. Oke. Kita pernah sampai lebih dari itu kok. Sampai Oke. 60 kita satu grup rombongan Oh, gitu? ramean. Iya. Oke. Nah, area ini sendiri nih, area kayakingnya ini berapa luas sih? Jadi kalau kawasan cagar alamnya ini ya, mangrove ini Iya. sekitar 99 hektar. Wah, Tapi dengan berkayak ini kita bisa menjelajah sekitar ya 40-60% yang kita jelajahin. iya. Oh, lumayan ya? Ya, kurang lebih segitu. Oke, jadi kalau kita ini jam bukanya di weekend atau Oke. tanggal merah tuh Oke. kita standby. oke. Dan trip ini berjadwal. Oke. Jadi di pagi dan sore hari. Oh, gitu. Jadi biar nggak terlalu panas dan Iya, kondisinya bagus lah. Heeh. Kemudian kalau di weekdays, di hari biasa itu harus dengan appointment. Oh, Minimum I see. kita 4 orang. Oh, oke. Jadi nanti kita akan ada briefing dulu, dikenalkan oke. gimana caranya dayung yang benar, posisi badan, Oke. duduknya gimana dan belok. gitu. Oke. Jadi ada yang single kayak, ada yang tandem. Oke, nah ini kan kita bisa bilang ini daerah, berarti kita bisa berwisata ke sini ya, Berwisata, kayak sport daerah tourism wisata, kan. Iya. Soal, pasti kan Black Pals penasaran nih kayak ini safety-nya gimana nih? Oh, safety-nya Keselamatannya. ini kita sangat nomor 1 lah. Oke. Pertama kan, walaupun di sini udah bisa berenang wajib ya, makanya bukan wajib, maksudnya ada yang sudah bisa berenang, tapi pakai pelampung atau PFD kita bilang personal floating device Oke. itu wajib harus, Oke. karena biar kalau kita misalnya terbalik itu tetap bisa mengapung Oke. dan selamat ya, dijamin seperti itu. Kemudian kita juga ada asuransinya. Oh, gitu. Terus rumah sakit dekat di depan itu. Iya, benar-benar. Kalau untuk main paddling nggak ada syarat khusus sih. Yang penting sehat aja badannya dan fit. Nah, bro, gue mau nanya nih, kalau misalkan yang kesini itu ada kayak bajunya lebih nyaman yang kayak gimana sih? Sepatunya ada yang khusus kah atau apa gitu-gitunya nggak sih? Ada. Bajunya yang tidak panas ya, tapi juga melindungi dari sinar ultraviolet seperti misalnya lengan panjang, atau kita antisipasi dengan sunblock, sunscreen. Kemudian pakai topi, bawa air yang cukup agar tidak dehidrasi. Sebenarnya boleh pakai sepatu, cuman kan lebih enak wet shoes ya, atau Oke, iya, sepatu benar-benar. sendal gunung, Iya, ha. seperti itu. Oke, jadi nanti aku nggak apa-apa pakai ini Nggak atau I apa-apa. should take off? Take off barefoot juga nggak masalah, Nggak karena apa-apa kita ya? nggak akan turun di tengah-tengah pengarungan kayak. Terus ini gimana nih? Ajarin Oke, aku. yuk kita next langsung ke cara kita mendayung ya, naik kayak gimana. Jadi kalau naik kayak itu, kalau tangan kita di air itu dayung ini. Oke, ya Nah, ini benar. anatominya ada 2 dia. Oke. Ada batangnya Aha. atau shaftnya, sama blade-nya, bilahnya. Shaft and blade. Blade. Oke. Nah, blade-nya ini seperti sendok Oke. bentuknya ya kan. Cekung. Nah, yang cekung ke dalam ini ngadapnya ke belakang. Oke. Pegangnya gimana? Pegangnya tengahnya ada batasnya. Oke. Ditaruh di atas kepala ya. Terus kita buka di stretch armnya, sikunya harus tegak lurus 90 derajat. Oke. Nah, ini kira-kira jarak ideal kita. Kemudian ini harus ngadepnya ke arah belakang. Kalau di dayung yang ini ada tonjolannya, nah itu berarti sebelah Oh. kanan. Oh, I see. Ya. Iya. Lebih Nah, mudah ya. kemudian kalau ada beberapa yang nggak ada. Oke. Jadi dia di blade-nya ini bentuknya ada yang lebih panjang. Ini kan lebih panjang, ini lebih pendek. Oke. Ini di bagian atas. Jadi jangan dayungnya begini megang. Ya, jadi harusnya Oh iya, begini. kelihatan aneh juga Atau sih kadang sebenarnya. ada yang seperti ini nih, ini kan terbalik nih. Oh iya. Karena ini yang pendek di atas. Kalau dia diputar, cekungannya ngadepnya ke depan. Jadi Oke. harusnya begini. Jadi biar dia ketika dayung, dia nangkap air. Oh iya, Oke. benar-benar. Nah, ketika dayung, ini semua blade-nya atau bilahnya harus masuk ke dalam air. Oke. Jadi ketika kita duduk nanti, kan kakinya selonjoran nih, misalnya ya. Iya. Jadi masukin di dekat samping kaki kita, masukin semuanya, mulai ditarik ke belakang. Nah, nariknya bukan pakai upper arm ya, bukan begini, tapi dimasukin, terus kita twist hipsnya Oh, sampai ke belakang. Jadi bahunya, nah kita masuk. Kayak Zumba ya? Nah, begitu. Nah, ini dayung maju. Oke. Oke, baru masukin lagi ke sebelah. Nariknya sampai ke belakang. Oke. Habis. Jadi nggak cuman kecil-kecil, buru-buru gitu nggak. Iya.
rasain tarik yang panjang biar efisien. Oh, I see. Gitu. Oke. Nah, ini dayung maju. Ada lagi dayung mundur. Kita balik. Kebalikannya, nggak usah diputar karena nggak signifikan sih. Oke. Jadi di belakang, taruh di belakang pinggang kita, dorong ke depan. Oke. Jauh mungkin. Oke. Nah, yang kiri. Nah, ini dayung mundur. Iya. Oke, gitu ya. Nah, terus kemudian yang penting juga apa? Stop. Artinya berhenti. Kadang kita bilang sama yang naik kayak nih, stop. Mau ngerem. Nah, dia stopnya ini, stop dayung. Padahal bukan itu maksudnya. Stop. Kadang kita stop dayung, perahunya masih punya momentum, jadi dia keterusan masuk ke pohon-pohon ini atau nabrak temennya. Nah, yang penting itu harus ketika bilang stop harus bisa ngerem. Jadi lajunya ditahan, ini dimasukin sebelah kiri, kanan, dan kiri secara bergantian. Jadi perahunya nanti ngerem, berhenti. Oh, kayak bikin drag ya? Iya, di dragnya, seperti itu benar. Oke. Nah, kalau belok kanan nih, misalnya kita dari posisi diam. Berarti yang dimasukin adalah yang dayung kanannya. Iya. Kanannya dayung mundur 3 kali. Justru. 1, 2, 3. Oke. Kemudian dibantu sama dayung sebelah kiri, dayung maju. Oh. Sekali. Jadi nanti haluannya ngarahnya kemana? Iya. Akan ke sini nih, belok. Oke. Sementara kita mau ke sana, masih belum. Dayung lagi 3 kali. Nanti dia akan belok lagi ke sini, udah cukup, baru kita dayung maju ke depan. Ke arah yang kita mau tuju. Oke. Gitu. Belok kanan kiri udah, stop udah. What if? What if what? Kebalik. Nah, ini yang justru paling penting nih. Kita belum belajar gimana caranya masuk ke kayak dan duduk di kayak. Yes. Oke, sekarang kita coba yuk. Oke. Masuk sini, terus gini. Iya. Zret. Oke, duduk. Nah, ini di bawah ada pijakan kakinya. Oh, kanan kiri ini. Iya, pijakan kaki nanti ini kita adjust. Jadi nanti pinggulnya aktif goyang gitu untuk nge-balance kayaknya. Kalau dia miring ke kiri kita bisa ke tengah. Oke. Nah, kemudian kalau baru, ini seolah-olah ini kan lebar kayak. Iya. Mungkin seolah-olah ada virtual box. Oke. Nah, kepalanya dan upper torsonya, badannya, jangan keluar dari situ. Kalau dia keluar akan berasa miring kan? Oh iya, benar-benar. Jadi harus tetap dijaga stay di center gitu. Iya. Jadi kalau tiba-tiba ada misalnya dayung kawannya, misalnya kita grup ya, atau masuk ke pepohonan, jangan tiba-tiba reaktif menghindar keluar gitu. Jadi stay di tengah. Kalau misalnya ada ranting, tahan aja. Atau kadang kita nunduk. Oh, I see. Ke belakang band tidak disarankan karena cenderung nggak stabil. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau udah biasa. Tapi lebih baik nunduk aja atau ditahan. Oke, I see. Ya. Nah, kalau worst thing worst happen nih, ya, misalnya terbalik, ini ada kemungkinan terbalik. Jadi kita harus kasih tahu itu ke teman-teman. Jadi mereka ada antisipasi, tapi kemungkinannya kecil. Jadi tinggal keluar aja atau bisa dibantu pegang bibirnya terus didorong. Nanti guide-nya saya bisa bantu untuk kembali naik lagi. Jadi akhirnya kita keringkan, kayak kita balikin, terus bantu naik kembali. Cara naiknya lagi nanti diajarin di tempatnya. Kita instruksiin kalau terbalik. Kalau enggak kan enggak dong. Enggak mesti kebalik ya Black Pals. Jadi jangan takut. Bagus lah, keren lah. Nih, Om Saleh yang punya tempat. Oh iya, makasih banget Gimana? ya.
Asik. Seru banget kayak first time nyobain ini kayak ternyata nggak kapok. Tadi awal-awal kan takut ya kayak nggak susah kan ya? Ya ternyata oke lah bisa. Iya, gampang ya. Soalnya aku mau balik lagi ke sini kayak bawa teman-teman. Nah, kalau misalkan aku ajak teman-teman aku yang beberapa yang content creator itu kita kayak bawa drone misalkan atau professional camera itu gimana di sini? Bisa di sini. Jadi apa namanya, kalau misalnya datang ke sini ada bayar HTM di depan. Kalau di weekend itu 35.000 satu orang. Kalau weekdays 30.000. Kemudian untuk mungkin waktu dulu memang ada aturan bawa kamera bayar, apa di sini enggak, semua gratis. Jadi kalau bawa kamera buat pribadi ya, bukan komersil, itu nggak ada masalah. Oh gitu. Jadi hasil fotonya bisa bagus-bagus Iya, ya, bagus-bagus lagi, jadi bener. support lagi alamnya kan. Tadi yang pakai handphone aja udah bagus banget di sebelah sana. Bahkan kalau mau main drone di sini bisa juga. Oh gitu. Boleh. Wah tuh Black Pals infonya ya. Jadi tadi untuk HTM-nya 35.000. Untuk Terus weekend. untuk weekend, untuk weekdays-nya 30.000. 30.000 affordable banget. Nah untuk main kayaknya sendiri nih di berapa di yang sekarang? Untuk main kayak The Mangrove Explore Trip yang tadi itu 370.000 satu orang. Oke. Untuk ada kita punya namanya trip Discovery Trip 260.000 per pax per orang. Oke, yang berarti kayaknya pakai yang tandem itu ya? Pakai yang tandem. Betul. Oke, gitu. Jadi makasih banget aku udah Sama-sama, boleh sama-sama. mencoba experience baru ini. Sama-sama. Semoga tempatnya rame, sukses, sustain Ya, semuanya. mudah-mudahan Makasih. ini juga bisa mengembalikan apa budaya mendayung itu Betul. kembali lagi. Katanya orang Indonesia nenek moyangnya pelaut. Iya, benar. Dan semoga tetap kita biar kenal kalau alam ini kan memang harus dijaga. Harus ya. dijaga. betul. Betul. Tadi bersih loh, nggak ada yang sampah gimana Nggak ada. tuh, nggak ada. Dan tenang ya. Yes. Tenang. Sepanjang tahun seperti ini. Oh gitu. Kurang lebih Sepanjang ya. tahun kita nggak keganggu sama musim angin barat atau apa gitu, nggak ada masalah. Nah, tadi kan gue udah nyobain nih, Pals. Kalian lihat sendiri kan, coachnya tuh nemenin gue briefing, terus ceritain juga nih mangrove tentang sejarahnya. Dan jalurnya tuh lumayan jauh juga Black Pals. Jadi kayak agak-agak pegel sedikit, cuma worth it lah. Karena setelah ke sana itu jalurnya tuh gede, pemandangannya luas dan bagus banget, hijau banget. Instagramable abis. Kayak ini cocok buat kalau kalian mau konten di sini. Kayak, sukses ya, bro-bro Oke. semua. Semoga semakin ramai. Aku Sip, pamit dulu. ditunggu lagi ya, Terima datang kasih, lagi ke sini ya. Iya, Oke. iya sampai ketemu. Nah itu Black Pals keseruan gue hari ini di The Mangrove Paddling Center di Peak ya kan. Jangan lupa like, comment, share video ini ke semua teman-teman kalian. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Black Experience. Nyalain tombol lonceng and we are signing out. Bye!